datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan dimuliakan di tempat yang maha tinggi. Jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Sampai sejauh itu firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat pagi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di situ tadi dikatakan di ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-35 tentang bagaimana murid-murid Yesus akan menyambut Yesus. Bapak Ibu sekarang bertanya, mengapa Yesus datang menaik keledai? Kenapa dia tidak naik kuda? Karena kita tahu keledai itu adalah seekor binatang yang lambat, yang santai berjalan, ya, yang membawa beban. Kalau kita lihat di film-film luar negeri itu ya, kita tengok atau kita melihat perjalanan Tuhan Yesus, kita melihat ya keledai itu berjalan dengan lemah lembut begitu. Kita lihat dia dengan sabar, kita lihat dia dengan begitu sabar dia membawa beban yang di pundaknya itu. Ya, begitu dia santai, ya, dia tidak apa. Tetapi kalau misalnya Yesus datang menaik kuda, apa yang akan terjadi Bapak Ibu kalau misalnya Yesus naik kuda datang? Kita tahu kuda itu adalah kuda yang selalu dipakai orang-orang untuk berperang, ya, untuk berperang. Mungkin kalau pada saat itu Yesus datang menaik kuda, mungkin orang yang di situ akan takut, lari, ya. Takut lari melihat gerak langkah kuda yang begitu kokoh. Mungkin mereka lari, bersembunyi, mengelakkan sempat nanti kuda itu menginjaknya atau menyibak, ya, sehingga mereka akan lari. Tetapi bagaimana Bapak Ibu kita lihat di sini, ya, Yesus datang naik seekor keledai. Kenapa dia harus naik keledai? Karena keledai itu adalah lambang perdamaian. Lambang perdamaian. Dia dengan lemah lembut datang menyambut kita yang berdosa ini. Dengan segala kekurangan kita, dia sambut kita dengan baik. Dia selalu mengulurkan kasihnya buat kita. Dia tidak pernah memperhitungkan kesalahan, kelemahan, kekurangan kita. Tetapi dengan sabar, dengan tulus, dengan ikhlas, dia selalu memberkati kita. Selalu dia membimbing kita, mengajar-ajari kita bagaimana pola hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi, di sini kita lihat orang-orang banyak dan murid-murid Yesus itu memberikan apa yang ada pada mereka. Bahkan pakaian mereka diberikan untuk Yesus pada saat itu. Dia tidak memiliki apapun mungkin pada saat mereka memanjat, mengambil ranting-ranting, mengambil. Inilah saatnya. Pada saat ini kita mengadakan daun palem ada di gereja kita ini, sebagai kita turut merayakan, turut menyambut kedatangan Yesus di dalam hati kita pribadi, lepas pribadi. Kalau Tuhan itu datang dengan seperti raja yang mau berperang, mungkin kita sudah mati pelan-pelan. Kalau Tuhan itu memperhitungkan segala sesuatunya, mungkin kita akan mati dengan pelan-pelan. Dia murka, dia marah atas tingkah laku kita, atas sifat kita. Tapi di sini Tuhan kita lihat begitu baik. Dia naik keledai supaya dia bisa merangkul orang-orang yang ada di situ, supaya orang-orang yang ada di situ bisa melihat Yesus, bagaimana Yesus itu sebenarnya, sehingga mereka berkumpul, mereka bersatu-satu mengatakan Hosana, Hosana, dikatakan kepada Tuhan. Apa artinya Hosana? Selamatkanlah kami Tuhan, selamatkanlah kami Tuhan, dikatakan oleh orang-orang yang ada di sana. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena pada saat itu mereka adalah orang-orang yang tertindas. Mereka menginginkan seorang raja yang bisa membela mereka. Mereka menginginkan, sangat-sangat menginginkan
Sejak mereka mendengar bahwa Raja Damai akan datang, mereka bersuka cita, mereka mengatakan, Hosana, Hosana, Tuhan Yesus selamatkan kami, selamatkan kami. Mereka berbahagia, mereka pikir Yesus itu datang sebagai Raja dunia. Tetapi mereka salah prediksi bahwa Yesus datang adalah sebagai Raja Juru Selamat dunia. Lain versinya ya Bapak Ibu, Raja dunia ini ya tentang hal-hal dunia, tetapi ini dia datang untuk dunia dan surga. Yang terutama dia datang untuk surga. Ya. Dan dia pun disalibkan dan mati hanya karena kita orang-orang berdosa. Sehingga dia tidak menginginkan kita mati binasa. Dia memberikan dirinya, dia diludahi, dia dicambuk, dia dimaki, dia ditunjangi. Coba kalau kita di posisinya, mau apa enggak kita seperti itu? Tak usahakan seperti itu ya Bapak Ibu. Ada sedikit aja yang tersentuh di hati kita. Hebat kali kau, ya. Usaha rupanya kau. Tetapi Yesus yang begitu damai. Mari Bapak Ibu kita merenungkan semua ini. Mari kita mencoba merenungkan melalui Minggu Palma ini. Coba kita merenungkan bagaimana Tuhan itu datang, bagaimana Tuhan itu memberikan dirinya, bagaimana Tuhan itu merangkul kita sebagai orang-orang yang berdosa. Dia datang dengan damai dari surga, maka apapun yang dilakukannya, apapun yang diperintahkannya pada saat itu, tidak ada orang yang komentar. Kenapa? Karena dia datang dari surga. Karena kuasa yang dimilikinya adalah kuasa surgawi. Karena dunia ini. Kalau kita pikir-pikir Yesus datang ke dunia ini, apa rupanya untungnya bagi Tuhan? Tidak ada untungnya bagi Tuhan. Ya. Seperti misalnya Bapak Jokowi datang, ya, dia datang berkorban, dia datang bagaimana? Ada sesuatu yang dia harapkan dari masyarakat yang ada di dunia ini. Dia mungkin ingin mendukung, ingin dia politik mungkin. Tapi kalau Yesus kita lihat apa yang dia inginkan rupanya, apa yang dia mau, apa yang diharapkan daripada kita. Harta dia lebih banyak, yang kita miliki pun punya dia. Hikmat dia juga, kepintaran dia juga. Tidak ada yang kita miliki Bapak Ibu. Semua itu karena berkat kasih saja yang diberikan kepada kita pribadi, lepas pribadi. Kalau misalnya ada Bapak Ibu atau saudara-saudara kita yang memiliki harta yang berlimpah atau mungkin hikmat atau menjadi pemimpin atau jadi apa, ya bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan bahwa dia menerima berkat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Kalau kita disembuhkan dari penyakit yang mungkin hampir merenggut nyawa kita, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan tak mau menyembuhkan kita, mau bilang apa kita? Tidak ada yang bisa kita buat. Tetapi Tuhan begitu menginginkan hati, jiwa, dan seluruh hidup kita. Hanya itu yang diinginkan Tuhan. Berikan waktumu untukku, berikan apa yang bisa kau berikan untukku dan untuk sesamamu manusia. Hanya itu Pak. Ya, hukum hanya itu yang diminta Tuhan. Hukum kasih yang paling terutama dari segala hukum yang ada di dunia. Itu yang diajarkan Tuhan. Dari semua hukum hanya hukum kasih yang paling terutama dalam hidup. Tuhan nggak minta segala apapun. Dia nggak minta lebih yang mewah-mewah. Tuhan nggak minta. Kita lihat dari mana kesederhanaan dia datang. Dia tidak menginginkan kamu datang bawa ya Tuhan itu menginginkan dia datang dengan emas 2 kilo untuk menyambut kedatangan dia tidak. Ya, Yesus datang kesederhanaannya dan mereka menyambut apa yang mereka punya. Pakaian mereka yang punya, pakaian mereka dibentangkan. Kalau seperti sekarang ini Bapak Ibu, kalau kita lihat misalnya ada tamu kerajaan atau misalnya tamu presiden atau misalnya ya yang terpakai saja lah misalnya ya sudah dibentangkan karpet merah untuk menyambutnya. Lalu bagaimana kita sekarang ini Bapak Ibu? Apa sambutan kita untuk Tuhan yang akan datang?
Saat ini kita menunggu-nunggu, ya. Mungkin sudah banyak kita lihat di dunia ini bagaimana nubuat-nubuat Tuhan yang telah digenapi oleh Tuhan. Banyak sudah kita lihat ada tsunami, ada pembunuhan, ya, ada yang tidak sanggup lagi menjalani hidup ini bunuh diri, ya, ada yang membunuh anaknya, ada yang macam-macam sudah kita lihat seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan sudah mulai digenapi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sebelum Tuhan menggenapi semuanya itu, Tuhan datang untuk menggenapi. Mari kita persiapkan diri kita. Mari kita sambut Tuhan itu. Mari kita berikan apa yang boleh kita berikan untuk Tuhan. Dan seluruh kehidupan kita yang adalah milik Tuhan sendiri. Lalu dikatakan di sini Bapak Ibu di ayat yang ke-39 dikatakan, ya, di ayat ke-39 di situ dikatakannya, beberapa orang Farisi yang turun dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-murid itu." Kenapa mereka menegur? Kenapa mereka tidak menginginkan? Karena mereka takut. Karena mereka takut dengan raja mereka. Kalau mereka nanti memberontak maka dia akan dibunuh raja ini. Sehingga mereka mengatakan, tetapi apakah kuasa Tuhan itu boleh dihentikan oleh siapapun? Tidak ada yang bisa menghentikan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak. Kalau Tuhan sudah berkata seperti yang dikatakannya, jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam maka batu ini akan berteriak," dikatakan. Kalau misalnya kita sudah, bosan amat datang bergereja ini, itu aja. Bosan amat lihat orang-orang yang ada dalam gereja itu. Ada sifatnya pemula gereja itu yang ditinggalkan itu, cocok itu menjadi pemula gereja. Jangan panggilan Yulia itu Bapak Ibu yang kamu lihat, ya. Jangan Bapak Ibu itu lihat, tapi lihat firman Tuhan yang untuk menyelamatkan kita sebagai manusia. Karena panggilan Yulia itu pun adalah orang-orang biasa yang sama dengan Bapak Ibu juga. Tapi mari kita saling membangun, mari kita saling bersatu, mari kita saling merangkul antara satu dengan yang lain, supaya Tuhan itu hadir di sini dengan sukacita seperti di Yerusalem yang dilakukannya dengan daun palma ini. Itulah yang dikatakan oleh Yesus atau dikatakan firman Tuhan ini yang ingin dirindukan oleh Tuhan kepada kita supaya kita mau menyikapi, mau memberikan hati kita untuknya, mau kita menjadi orang-orang yang mengasihi orang lain, ya, bukan kita menjadi orang-orang cemoohan bencian orang. Tetapi mari kita Bapak Ibu di dalam kasih Kristus yang damai sejahteranya, mari kita bersatu saling mengasihi. Mari kita saling menegur apabila ada kekurangan di antara satu dengan yang lain. Karena kita harus menyadari Bapak Ibu, kita ada juga kan orang-orang yang tidak sempurna. Oleh karena itu Bapak di akhir, karena ia datang sebagai Mesias yang dari Allah, maka teruslah bersaksi mengakui kemesiasannya, menyembah Dia melalui ibadah, juga melalui perkataan dan khususnya tingkah laku yang membebaskan kita serta orang lain. Mari kita saling mengampuni dan saling mencintai, mengasihi, dan jangan kita mencurigai atau saling memfitnah di antara satu dengan yang lain. Jangan kita saling membenci atau kita saling menyingkirkan satu di antara lain, tetapi mari kasih Kristus dan damai-Nya yang boleh hadir di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja yang kita cintai ini. Mari kita bangun bersama-sama. Jangan ada perbedaan di antara kita. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Seperti dikatakan di dalam lagu pujian kita yang terambil dari lagu pujian kita 129 di situ. Bapak Ibu saya kurang
pandai bernyanyi. Di situ nomor 129 lagu bahasa Indonesia. Tuhan ambil hidupku, ya, dikatakan Tuhan ambil hidupku jadi korban bagimu, ya. Sepanjang umurku selalu kupuji namamu, ambil tanganku agar kasihmu mengarahkannya, tata kakiku ke jalan terarah padamu. Jadi dikatakan pakai suaraku untuk menyanyikan pujian kepadanya, pakai juga bibirku untuk membaca firman Tuhan, dan pakai seluruh hidupku hanya boleh untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk menyakiti orang lain. Sampai di situ firman Tuhan. Mari kita berdoa.